Halo semuanya. Sekarang kita lagi ada di salah satu toko kosmetik UMKM di Jalan Cikaret. Yuk kita masuk. Yuk. Halo Kak, boleh kenalan terlebih dahulu nggak nih namanya siapa, terus nama bisnisnya apa dan lokasinya di mana? Nama aku Anjani. Nama bisnis aku TR Kosmetik, lokasinya ada di Jalan Avala, Cibinong, Bogor. Oke, selamat siang Kak Anjani. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Boleh ceritakan nggak sih tentang awal mulanya berdirinya bisnis, terus sejak kapan Kakak memulai usaha ini? Awalnya sih dari hobi ya, dari hobi suka dandan, suka makeup. Apalagi aku juga kerjanya cukup monoton, jadi tuh aku di tempat kerja bosen, jenuh gara-gara monoton itu. Jadi aku berpikir kayak pengen buka usaha sendiri aja gitu. Dan juga faktor ekonomi. Apakah sudah memiliki perizinan usaha seperti NIB dan lain-lain? Kalau izin usaha NIB udah ada dan izin usaha yang lain juga udah ada. Apa yang membuat kakak tertarik untuk buka usaha di bidang kosmetik? Pertama karena faktor ekonomi, kedua juga aku hobi makeup, terus ketiga karena aku tuh kerja monoton, jadi aku berpikir untuk mending buka usaha aja. Oke. Bagaimana awal memasarkan produk kosmetik ini? Awalnya itu dari status-status WhatsApp, status Instagram, yang tahu tuh cuma orang-orang deket. Terus 3 bulan kemudian buka toko kosmetik. Oke. Kak, apakah penjualannya hanya dilakukan di toko offline store atau ada juga di platform online-nya? Kita sih fokusnya ada di offline store, tapi sebenarnya kita juga bisa online melalui WhatsApp, nanti dikirim pakai Gojek, GoSend gitu. Ya. Kalau online di platform sih belum ada. Dari mana kakak mendapatkan produk dan stok barang yang kakak jual? Kalau barang sih kita ada yang belanja sendiri juga, ada yang online belanjanya ke pasar grosir atau ke supplier kita. Ada juga barang yang datang dari sales. Apakah usaha kakak ini dikelola sendiri atau ada karyawan? Awalnya dikelola sendiri, aku yang jaga sendiri, terus makin sini makin ada karyawan. Sekarang kita udah punya 3 karyawan juga. Tapi kalau tokonya ramai banget, kadang dibantu sama keluarga yang lain. Sebelumnya nih kan kakak ngambil produknya itu kan kadang ada yang beli dari luar, dari supplier atau kadang beli toko online lain juga ya. Itu cara pasang harga jualnya itu gimana? Kalau aku sih pasang harga jualnya pasti aku mikirin dan memperhitungkan dari gaji karyawan, biaya operasional dan transportasi juga. Bisa dipukul rata sih semua barang di sini, ngambil untungnya itu sekitar 15-20% aja. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih omset per harinya berapa? Omset per hari ya, kalau sebulannya itu bisa 120, berarti perharinya itu sekitar 4 juta sampai 4,5 juta. Kalau menurut kakak nih strategi yang paling efektif itu supaya pelanggan minat untuk membeli itu apa nih? Apa salah satunya di media sosial ya? Atau ada cara lain gitu? Kalau strategi sih, kalau di aku sendiri strategi, kalau ada pelanggan datang kita beri pengalaman yang terbaik, barang variasi lengkap, jadi itu paling itu sih buat narik pelanggan buat datang kembali. Kalau dari kakaknya ada saran buat toko?
Paling sih kan tadi katanya media sosial kurang aktif ya. Mungkin kedepannya bisa diaktifin gitu. Jadi supaya pelanggan itu jadi tahu nih, misalkan dari luar kota gitu, kali aja FYP gitu kan. Berarti kakak ini mengutamakan kualitas pelayanan berarti ya, kualitas sama pelayanan. kebutuhan pelanggan. Produknya harus lengkap gitu kan ya. Kak, selama kakak menjalani usaha ini, tantangan terbesarnya tuh apa ya? Kalau tantangan terbesarnya sih pasti karena kita nggak terlalu aktif di sosial media ya, awal-awal pasti pelanggan tuh datang dari mulut ke mulut aja, kayak lewat mampir gitu, nggak ada promosi yang gimana-gimana di sosial media. Ya tantangan terbesarnya tuh cari pelanggan, kayak gitu sih Pak. Untuk selanjutnya apa sih yang kakak harapin untuk bisnis kakak yang sekarang ini? Yang aku harapin sih semoga bisa lancar, bisa makin besar juga, bisa buka cabang ketiga karena ini kebetulan dari cabang kedua. Paling gitu. Nih buat kan kakak kayaknya seumuran juga sama kita. Ada saran gak nih buat apa namanya Gen Z yang mau buka usaha tapi nggak jadi gitu? Ya aku juga jujur, aku juga Gen Z, aku juga mahasiswa semester 6. Kalau saran dari aku sih kalau Gen Z ya berusaha, jangan pantang menyerah gitu, konsisten. Terus bisa dimulai dari hobi dulu, kayak aku hobi jadi peluang usaha kayak gini. Iya betul. Di wawancara ini kita bisa simpulin kalau Gen Z itu bisa aja usahanya jalan ya, kalau punya niat terus juga ada pergerakan. Karena kalau cuma niat aja nggak mungkin bisa berjalan kan ya Kak. Semoga video kali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang mau buka usaha, yang mau mulai bisnis lalu. Dan terima kasih juga buat Kak Anjani nih ya udah berusaha, udah meluangkan waktunya buat sama kami. Terima kasih juga udah diwawancara. Semoga harapan untuk bisnisnya bisa tercapai. Amin, dan amin. bisa bersaing dengan pasar kosmetik di luar sana. Makasih Kak. Sekian wawancara dari kelompok kami. Thanks for watching.